dia teman-teman bahan-bahannya. Ini ada Nutrijel melon dan ini Nutrijel rasa kelapa muda dan 1 bungkus atau 1 saset SKM ya. Ini juga ada biji selasih, nanti kita akan seduh dengan air panas. Dan juga ada gula putih. Ini juga ada air ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita siapkan panci, masukkan Nutrijel kelapa muda KW-nya. Lalu akan saya tambahkan gula. Gulanya itu sekitar 4 sendok makan saja atau sesuai selera teman-teman ya. Kalau suka manis bisa ditambahkan lagi ya teman-teman. Ini airnya ada sekitar 700 ml. Kita aduk-aduk sampai tercampur ya teman-teman. Lalu akan saya tambahkan juga SKM. SKM-nya ini 1 bungkus. Teman-teman bisa juga menggantinya dengan menggunakan santan instan ya teman-teman. Oke, ini selanjutnya akan saya rebus ya. Ini kita rebus sampai mendidih ya teman-teman. Nutrijel kelapa muda KW-nya. Setelah mendidih, nanti bisa kita cetak di tempat atau di loyang ya teman-teman. Masukkan ke dalam loyang, lalu kita akan biarkan sampai dingin atau mengeras. Selanjutnya kita akan bikin puding melonnya ya teman-teman. Masukkan 1 bungkus Nutrijel rasa melon. Teman-teman bisa juga mengganti dengan rasa yang lainnya. Ini akan saya masukkan juga gula putihnya ini sekitar 5 sendok makan atau sesuai selera teman-teman saja. Airnya sama, ini saya menggunakan 700 ml ya. Selanjutnya diaduk-aduk sampai tercampur. Lalu akan saya tambahkan pewarna makanan biar warnanya itu makin cantik ya teman-teman. Kalau warna dari Nutrijel melonnya sendiri kan masih muda. Lalu akan saya rebus, ini kita rebus sampai mendidih. Ini setelah uap panasnya hilang ya teman-teman. Selanjutnya ini akan saya tambahkan biji selasihnya tadi yang sudah saya seduh dulu menggunakan air panas ya teman-teman. Ini seperti ini, kita campur-campur dulu, kita aduk. Ini Nutrijel kelapa muda KW-nya tadi, ini sudah keras. Selanjutnya akan saya serut. Kita serut kecil-kecil seperti ini ya teman-teman. Kita serut sampai semuanya selesai. Lalu kita akan siapkan cup. Kita masukkan setengah dari puding melonnya, setengah cup aja ya. Ini saya menggunakan cup 100 ml. Selanjutnya kita masukkan Nutrijel kelapa muda KW-nya ya. Lalu kita timpa lagi menggunakan Nutrijel rasa melonnya tadi. Ini kita lakukan sampai semuanya selesai dan kita biarkan sampai beku atau sampai set Nutrijelnya ini ya teman-teman. Seperti ini ya teman-teman, ini sudah beku, sudah set. Tampilannya itu cantik banget ya teman-teman, perpaduan warna hijau dan putih dari kelapa muda KW-nya dan juga biji selasihnya. Ini kita cobain dulu rasanya seperti apa.
bungkus Nutrijel tanpa rasa dan juga 1 bungkus agar-agar tanpa rasa juga ya. Ini santan murni ya teman-teman, saya beli itu seharga 5.000. Ini ada gula juga dan air masing-masing 700 ml. Oke, selanjutnya kita akan bikin puding pandannya dulu ya teman-teman. Ini akan saya campur, jadi setengah Nutrijel dan yang setengah itu agar-agar ya teman-teman. 1 sendok Nutrijel tanpa rasa dan juga 1 sendok ini ya agar-agarnya ya teman-teman. Nggak ada 1 sendok sih, ini nggak penuh 1 sendoknya ya, pokoknya separuh-separuh ya teman-teman. Selanjutnya akan saya masukkan gulanya ini sesuai selera aja, teman-teman suka manis atau enggak. Ini saya kasih sekitar 5 atau 6 sendok makan ya, tergantung teman-teman manisnya itu sukanya seperti apa, manis banget atau enggak, terserah sesuai selera. Oke, selanjutnya kita aduk-aduk, lalu kita akan tambahkan juga airnya ini saya menggunakan 700 ml ya teman-teman. Ini kita aduk-aduk biar larut. Lalu selanjutnya akan saya tambahkan pewarna makanan. Ini itu pewarna makanan sekaligus perisa pandan ya teman-teman. Jadi ini baunya itu wangi, harum pandan ya. Oke, ini selanjutnya bisa kita rebus sampai mendidih. Ini puding pandannya kita aduk-aduk, kita biarkan sampai mendidih dulu ya teman-teman. Lalu akan saya angkat nanti, taruh di wadah, kita sisihkan dulu nanti ya. Ini sudah mulai mendidih, selanjutnya bisa kita angkat ya teman-teman. Kita siapkan wadah, kita taruh di wadah seperti ini ya teman-teman. Oke, selanjutnya ini saya akan bikin puding santannya. Kita masukkan sisa dari agar-agar dan Nutrijelnya tadi ya teman-teman. Selanjutnya kita bisa tambahkan gula. Gulanya ini nanti kita tambahkan lagi pas saat masak kalau memang masih kurang manis ya. Selanjutnya akan saya tambahkan santan. Ini santan murni ya teman-teman. Teman-teman bisa juga menggunakan santan kara. Karena santannya ini sekitar 200-an ml kira-kira, jadi air putihnya ini saya tambahkan 500 ml saja ya teman-teman. Ini kita aduk-aduk sampai tercampur, lalu kita masak di atas api kompor. Jangan ditinggal-tinggal ya teman-teman, karena santan ini mudah pecah, jadi kita tungguin saja. Kita aduk-aduk sampai mendidih. Ini sudah mulai mendidih ya teman-teman. Selanjutnya bisa kita angkat dan kita hilangkan uap panasnya dulu ya. Oke, ini agar-agar yang tadi sudah beku, lalu akan saya potong-potong menjadi kotak-kotak kecil. Seperti ini jadinya ya, potong kotak-kotak seperti ini. Kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita siapkan cup.
Lalu masukkan puding pandannya ya teman-teman. Setelah itu kita akan masukkan juga puding santan yang sudah kita bikin tadi ya. Ini kita masukkannya jangan panas, nanti yang hijaunya ini bisa meleleh. Jadi ya harus sabar, pelan-pelan ya teman-teman. Ini hasil bekunya sudah siap kita santap. Warnanya itu cantik ya teman-teman, bagus banget. Ini cocok sekali untuk ide jualan, bisa kita jual antara 2000-an. 2000-an insya Allah sudah untung ini ya. Kita akan mencobanya dulu. Betul-betul perpaduan yang cantik, rasanya juga enak banget. Pokoknya teman-teman wajib coba ya. Terima kasih banyak ya teman-teman sudah mengikuti video saya dari awal sampai selesai. Ini ada 1 bungkus agar-agar tanpa rasa, 1 saset pop ice, dan 1 saset SKM. Ini juga akan saya tambahkan pewarna ungu ya teman-teman. Ini untuk lapisan yang warna ungunya. Terus ini yang untuk puding oreonya, ini ada 1 bungkus oreo mini, ada juga 2 saset SKM, 1 bungkus agar-agar tanpa rasa. Terus ini ada air masing-masing 700 ml ya. Ini ada gula, nanti kita akan pakai secukupnya. Kita akan bikin puding taronya dulu ya teman-teman. Ini kita masukkan 1 bungkus pop es dan 1 bungkus agar-agarnya tadi, 1 saset susu SKM nya kita masukkan juga. Dan gulanya ini akan saya masukkan juga 2, 3, 4, 5 sendok makan ya teman-teman, atau sesuai selera teman-teman saja, manisnya disesuaikan ya. Ini saya masukkan juga 700 ml air. Lalu kita akan mengaduknya sampai tercampur merata. Sampai pop esnya ini tidak menggerindil ya teman-teman. Ini tadi kurang airnya, jadi saya tambahkan lagi. Ini tadi baru 500 ml, jadi saya tambahkan 200 ml tadi ya, biar pas 700 ml. Oke, selanjutnya akan saya tambahkan pewarna makanan warna ungu ya. Aduk-aduk sampai tercampur merata. Kita akan siapkan wadah cup dulu. Ini cupnya kita siapkan. Ini saya menggunakan cup berukuran 100 ml ya teman-teman. Atau teman-teman kalau tidak ada cup bisa juga dicetak menggunakan loyang ataupun tempat yang lain, tempat cetakan agar-agar bunga itu juga bisa ya teman-teman. Tapi karena ini ide jualan, jadi saya menggunakan cup kecil ini. Selanjutnya kita akan masak puding taronya tadi ya. Kita masak sampai mendidih, diaduk-aduk biar tidak ada yang lengket di bawah ya teman-teman. Selanjutnya setelah mendidih dan uap panasnya hilang, kita akan masukkan ke dalam cup yang kecil-kecil ini tadi yang sudah kita siapkan. Ini kita isinya itu sedikit saja ya teman-teman, karena di atasnya nanti dikasih puding oreo sama masih ditutup lagi dengan puding ungu ini, puding pop es taro ini.
Jadi puding pop es taronya ini kita bagi menjadi 2 bagian dulu ya teman-teman, masing-masing 350 ml. Jadi nanti kalau beku bisa kita panaskan lagi. Oke, selanjutnya kita akan bikin puding Oreo. Masukkan 1 saset agar-agar tadi dan 2 saset SKM-nya. Kita masukkan juga gula ya teman-teman. Ini saya kasih juga 5 sendok makan dan juga 700 ml air. Selanjutnya ini kita aduk-aduk, lalu kita akan merebusnya ya. Ini kita rebus sampai mendidih ya teman-teman. Setelah mendidih, kita matikan api kompornya, lalu kita aduk-aduk biar uap panasnya itu menghilang, biar uap panasnya pergi. Selanjutnya akan saya masukkan 1 bungkus Oreo mini. Ini kita hancurkan dulu atau kita remek-remek dulu ya. Kita masukkan. Kita aduk jadi satu bersama agar-agar susunya tadi ya teman-teman. Setelah uap panasnya hilang dan agar-agar yang sudah beku, kita masukkan pelan-pelan di atas agar-agar taronya tadi ya. Ini kita masukkan juga nggak penuh, sedikit saja karena nanti atasnya akan kita timpa lagi menggunakan Oreo, menggunakan puding taro. Ini kita lakukan semuanya sampai selesai ya teman-teman, lalu kita biarkan sampai keras atau membeku dulu ya. Ini pudingnya itu sudah mengeras, kita tambahkan puding Oreo pop es taronya tadi. Ini tadi sudah beku ya teman-teman, jadi saya hangatkan lagi di atas kompor, jadi mencair lagi ya ini agar-agar taronya. Ini kita tuang semuanya sampai selesai dan kita biarkan juga sampai mengeras juga ya teman-teman. Kita bisa masukkan toppingnya ini sesuai selera ya teman-teman, tapi ini saya tambahkan biskuit Oreo-nya, kita bagi menjadi 2 itu, 1 lapis 1 lapis. Ini pudingnya setelah menjadi beku ya, tampilannya cantik banget teman-teman, baunya ini harum banget, bau dari harum Oreo pop esnya ya, taro pop es rasa taronya ya, ini baunya harum. Kita akan cicipi dulu ya teman-teman rasanya. Rasanya itu manis, lembut. Yang bikin makin gurih itu Oreo-nya ini ya. Kalau yang bikin baunya enak itu pop es taronya. Teman-teman wajib mencoba untuk ide jualan ataupun untuk si kecil di rumah ya. Ini dia bahannya ya teman-teman. Ini ada 2 bonggol jagung yang sudah saya cuci bersih, 8 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan munjung tepung maizena, 1 bungkus kara, 1 bungkus agar-agar tanpa rasa,
Dan ini airnya ini saya menggunakan 500 ml. Oke, selanjutnya akan saya sisir dulu jagungnya ya teman-teman. Jagungnya kita sisir semuanya sampai selesai. Selanjutnya akan saya masukkan ke dalam blender. Tambahkan juga airnya tadi 500 ml. Lalu akan saya blender ya teman-teman. Setelah di blender, lalu akan saya saring ya, biar pudingnya nanti lembut tanpa ada ampas dari jagungnya. Jadi kita pastikan betul-betul itu ya, tersaring sempurna. Bisa kita ulangi lagi ya teman-teman. Ini hasilnya seperti ini. Lalu akan saya masukkan gula, tepung maizena, 1 bungkus agar-agar tanpa rasa, dan juga saya masukkan 1 bungkus kara instan, santan instan ya teman-teman. Ini semuanya kita aduk sampai merata. Lalu akan saya tambahkan juga sejumput garam. Selanjutnya ini akan saya masak ya teman-teman. Ini kita masak sampai mendidih ya, sampai puding jagungnya itu mendidih. Ini menggunakan api sedang saja ya teman-teman. Ini sudah mulai mengental, sudah hampir matang ini ya teman-teman, puding jagungnya. Selanjutnya ini sudah bisa kita angkat, sudah meletup-meletup seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya akan saya cetak di cup-cup kecil ya. Saya tuangkan kira-kira 1 sendok makan sayur ya teman-teman. Karena atasnya nanti akan ditambahkan coklatos juga. Oke, sambil nunggu dingin kita akan bikin puding coklatosnya ya teman-teman. Ini ada juga air 500 ml, 1 bungkus agar-agar warna coklat, 2 bungkus coklatos drink, ada gula. Ini gulanya saya menggunakan sekitar 5 sendok makan, sejumput garam. Ini agar-agar saya taruh di panci ya teman-teman, 1 bungkus agar-agar. 2 saset coklatos kita masukkan juga. Gulanya tadi kita masukkan juga ya, sejumput garam. Kita aduk-aduk dulu sampai merata. Setelah itu akan saya masukkan air yang 500 ml tadi ya teman-teman. Ini semuanya kita aduk sampai merata, lalu akan saya masak ya. Kita masak, kita aduk-aduk, jangan ditinggal-tinggal ya, takut bawahnya itu gosong. Pakai api sedang saja ya teman-teman. Puding coklatosnya ini enak dan lembut banget.
Ini kita tunggu sampai mendidih ya teman-teman. Kita aduk-aduk dulu. Ini sudah mendidih seperti ini. Bisa kita matikan kompornya dan kita taruh di tempat lain. Oke, selanjutnya ini puding jagungnya tadi sudah set. Selanjutnya kita tuangkan puding coklatosnya ya teman-teman. Ini tuh jadinya banyak banget ya teman-teman. Ini belum semua, di belakang masih lumayan banyak. Oke, selanjutnya kita akan bikin fla susunya ya. Ini ada susu UHT. Saya menggunakannya ini sekitar 200-an ml itu ya. Tambahkan 1 sendok makan maizena. Gula ini saya menggunakan 2 sendok makan ya teman-teman. Lalu kita aduk-aduk dan juga kita masak. Kita masak sampai mendidih ya teman-teman. Kita biarkan sampai mendidih. Setelah mendidih bisa kita angkat. Ini yang puding coklatosnya tadi sudah set ya teman-teman. Bisa kita masukkan fla susunya. Kita kasih fla susu semua. Ini dia teman-teman, seperti ini jadinya ya. Ini jadinya tuh banyak banget. Warnanya, perpaduan warnanya juga cantik banget ya teman-teman. Pokoknya teman-teman harus mencoba. Cantik banget hasilnya. Dijamin anak-anak mau makan jagung kalau begini ya teman-teman. Apalagi ada coklatosnya, dijamin tambah suka banget. Mari kita icip ya teman-teman. Pasti rasanya itu lembut dan manis, pakai banget. Terima kasih banyak ya teman-teman sudah menonton video saya dari awal sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya teman-teman. Terima kasih banyak. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.